Polisi membabi buta menembakkan puluhan gas air mata ke arah tribun. Dalihnya mengendalikan massa yang beringas. Nyatanya malah menciptakan kepanikan massal. Zat kimia gas air mata dan kepanikan ribuan orang berdesakan menyelamatkan diri keluar dari tribun jadi kombinasi mematikan di malam kelam 1 Oktober 2022 itu. 135 orang meregang nyawa. Laki-laki, perempuan, tua, muda, sampai anak-anak tewas. 6 Oktober, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan 6 tersangka. Mereka adalah Ahmad Hadian Lukita, Dirut PT LIB, Abdul Haris Panpel Arema FC, Suko Sutrisno Security Officer, dari unsur Polri yakni Kompol Wahyu Setio dan AKP Bambang Sidik Ahmadi, Kabak Ops dan Kasat Samapta Polres Malang, serta AKP Hasdarman, Dangki Brimob Polda Jatim. Agar lepas dari sanksi, PSSI getol melobi Presiden FIFA Gianni Infantino. Setelah menggelar pertemuan di kantor PSSI, Ketum PSSI Muhammad Iryawan mengajak Infantino bermain fun football di Stadion Madia, Jakarta. Banyak kalangan menganggap momen ini memalukan karena keduanya bersenang-senang di saat luka keluarga korban tragedi Kanjuruhan belum kering. Di saat yang sama, sejumlah saksi dan keluarga korban mengaku diintimidasi. Seorang supporter diculik beberapa pria setelah mengupload video ratusan supporter berdesakan di tangga tribun ke media sosial. Belakangan diketahui mereka adalah polisi. Devi Atok, bapak yang kehilangan 2 anak gadisnya, mencabut permohonan otopsi juga karena intimidasi. Bahkan, dokter yang memeriksa korban juga mengalami hal yang sama. Merujuk laporan pada 2 November 2022, Komnas HAM menilai tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM, namun bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Dari laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF bentukan pemerintah juga menyebutkan aparat keamanan bereaksi berlebihan dan Panpel mengabaikan keselamatan dengan membiarkan adanya gas air mata masuk stadion. 1 tahun terakhir menunjukkan pengabaian atau bahkan keengganan negara untuk mengusut secara benar dan secara adil tragedi Kanjuruhan. Betul memang ada TGIPF dibentuk oleh Kemenko Polhukam, ada laporan Komnas HAM, tapi apakah 2 laporan itu dimasukkan dalam proses pro justisia yang dilakukan oleh polisi? Ternyata tidak. Benar saja, fakta tembakan gas air mata ke arah tribun tak sekalipun diungkap. Fakta siapa yang menembak juga dikubur. 16 Maret 2023, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan vonis ringan dan bebas bagi para terdakwa dari unsur polisi. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan gas air mata yang ditembakkan tertiup angin hingga ke arah tribun. AKP Hasdarmawan divonis penjara 1 tahun 6 bulan. Kemudian vonis bebas untuk Kompol Wahyu Setio Kasat dan AKP Bambang Sidik Ahmadi. Sedangkan dari unsur manajemen, Abdul Haris divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, Suko Sutrisno divonis 1 tahun. Mahkamah Agung lantas menganulir vonis bebas terhadap ex-Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan ex-Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto. Keduanya dijatuhi hukuman 2 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara. Putusan itu ditetapkan pada 23 Agustus 2023. Hanya Ahmad Hadian Lukita, mantan Dirut PT LIB yang lolos dari jerat pidana. Siapa penembak gas air mata ke tribun tak sekalipun diungkap. Namun putusan ini dianggap masih jauh dari rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Sejak awal mereka menuntut pelaku dengan pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana sesuai pasal 338 atau 340 KUHP. Sedangkan para polisi menggunakan pasal 359 dan 360 yang berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan luka dan matinya orang. Penanganan kasus ini dianggap janggal.
Pasalnya, pelakunya polisi, pelapornya adalah seorang polisi, dilaporkan ke polisi, disidik oleh polisi, penetapan tersangka oleh polisi, dan yang mengejutkan, selama proses persidangan, para terdakwa dari unsur polisi didampingi langsung oleh bidang hukum Polda Jatim sebagai penasihat hukum. Sejumlah keluarga korban tidak mempercayai proses hukum ini. Sejumlah keluarga korban memilih melaporkan sendiri kasus ini dengan pasal pembunuhan. Setidaknya ada lebih dari 4 laporan, termasuk perdata dengan nilai gugatan 62 miliar rupiah. Terakhir, keluarga korban melapor ke Bareskrim Mabes Polri pada 27 September 2023. Salah satu pasal yang dituduhkan adalah pembunuhan terhadap anak sesuai UU Perlindungan Anak. Ya, dari 135 korban tewas, 44 diantaranya anak-anak. Aparat hukum mengabaikan fakta ini. Saya meninggal pun akan dengan rela mas, lega karena memperjuangkan nyawa. Ini mas, seperti ini mas, masa tega melihat anak-anak kita seperti gini mas. Ini bisa saja terjadi di Indonesia mas. Jangan lagi ada ayah-ayah lagi yang menangis, ibu-ibu yang menangis dengan kehilangan anak-anak mereka mas. Sayangnya, tagline usut tuntas yang digaungkan supporter Arema FC tak menyentuh semua pihak yang terlibat tragedi ini. Sejumlah penonton yang memprovokasi kerusuhan dan terlibat pemukulan lepas dari jerat hukum. Pemerintah memilih merenovasi dan membangun ulang Stadion Kanjuruhan dengan nilai proyek 322 miliar rupiah. Untuk Stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kita peruntukkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA sebagai sebuah contoh standar stadion dengan fasilitas yang baik. Bagi keluarga korban, renovasi ini upaya mengubur kebenaran yang ada. Perjuangan keluarga korban selama 1 tahun ini menegaskan kembali lirik lagu milik Fajar Merah yang berbunyi, "Karena kebenaran akan terus hidup, sekalipun kau lenyapkan, kebenaran tak akan mati." Miftah Farid, Surabaya, Jawa Timur.